Pemirsa, dukungan untuk pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta 2020 mulai mengalir, salah satunya dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Bobi Nasution digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi Pilkada Kota Medan melawan petahana Akhyar Nasution. Dukungan untuk pasangan calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso dalam Pilkada 2020 terus mengalir. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (P3) ikut mendukung pasangan Gibran Teguh. Gibran dinilai mampu mewakili tokoh muda dan tua yang mampu membawa perubahan besar dalam politik di Surakarta. Namun Partai Keadilan Sejahtera berseberangan dengan partai-partai yang mendukung Gibran. Partai Keadilan Sejahtera akan mengusung calon kepala daerah untuk melawan pasangan Gibran Teguh dalam Pilkada Surakarta tahun 2020. PKS sebagai partai peringkat kedua di Kota Solo sekarang akhirnya juga mulai mengajak pada partai-partai lain yang semula hanya wait and see, sekarang secara serius akan memberikan suasana sehingga demokrasi di Kota Solo ini menjadi sehat. Tentu kita tidak berharap masyarakat Kota Solo hanya memilih satu. Kalau satu kan namanya bukan memilih. Sementara di sisi lain, muncul penantang Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa dari jalur independen, yakni pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo. Keduanya berlatar belakang penjahit dan seorang ketua RW. Pasangan Bajo akan menantang pasangan Gibran Teguh memperebutkan kursi orang nomor 1 dan 2 di Surakarta. Untuk bisa melenggang dalam kontestasi Pilkada Surakarta melalui jalur perseorangan, pasangan Bajo mengumpulkan jumlah dukungan 35.870 suara. Saat ini, pasangan Bajo wajib mengumpulkan kekurangan dukungan sebanyak 14.482 suara untuk memenuhi syarat dari KPU. Sementara, teka-teki rekomendasi PDI Perjuangan untuk calon orang nomor 1 di Kota Medan mulai terkuat. Bobi Nasution digadang-gadang ikut pemilihan wali Kota Medan melawan petahana Akhyar Nasution. Sinyal dukungan PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Medan Sumatera Utara semakin menguat. Menurut Jarod Saiful Hidayat, sosok muda diberi kesempatan untuk memimpin dan membawa perubahan yang lebih baik. Masa kita ini kan kita juga harus memberikan ruang, kesempatan kepada anak muda. Kalau Bobi itu menantunya Pak Jokowi, ya memang iya. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini adalah sistem demokrasi kita. Di dalam demokrasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Sementara dalam kontestasi perebutan wali kota Medan, PKS diprediksi koalisi dengan Partai Demokrat. Kedua partai ini tengah mesra dengan PLT Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Insya Allah kita akan berjalan bersama-sama. Salman Akhyar atau Akhyar Salman ini, Bang? Itu nanti tergantung Pak Ketua. Itu tergantung, tapi kesepakamannya dulu sudah terbangun. Mengenai siapa orangnya, nanti Pak Ketua yang punya otoritas untuk ngomong. Akhyar mengaku memiliki kesepahaman bersama dengan PKS dan Demokrat. Akhyar pun belum mengetahui akan dipasangkan dengan siapa dalam konsentrasi Pilwakot Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi Pilkada Serentak 2020. Simulasi digelar dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pilkada Serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Atas dasar inilah, KPU RI Rabu pagi menggelar simulasi di halaman kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Simulasi dilakukan agar Pilkada pada 9 Desember mendatang tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Berdasarkan hasil simulasi ini, kita akan rumuskan petunjuk pastinya ke dalam juknis. Misalnya, bagaimana mengatur antrian. Itu kan sebetulnya nggak kita sebut di dalam regulasi kalau cuma sekedar mengatur antrian. Itu dalam juknis.
kemudian memberikan sarung tangan. Itu kan sudah ada di regulasinya. Yang suhunya panas jangan ditunda-tunda, segera datang, segera nyoblos, segera pulang. Jadi jangan digabungkan dengan tempat tunggunya yang sehat, di tempat yang belum. Jadi begitu duduk panas, kamu ke sana setelah setelah identifikasi selesai langsung coblos, langsung pulang. Harus ada bilik sendiri untuk yang Iya. Makanya ini kan masih disusun, cari gimana caranya. Jadi belum. Oh iya, ini kan cari bentuk. Setelah bentuknya ada disimulasikan. Nanti setelah disimulasikan bisa saja ada penyempurnaan lagi kan. Nantinya dalam gelaran Pilkada serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antri, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Tommy Hadikusumo, Kiki Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Pemalang, Jawa Tengah Junaidi dan istrinya Irna Setiawati serta Sekretaris Daerah Pemalang Muhammad Arifin terkonfirmasi terpapar COVID-19. Seluruh ASN yang berkantor di Pendopo Kabupaten menjalani rapid dan swab test dan seluruh wilayah Pendopo disterilisasi. Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bupati Pemalang Junaidi dan istrinya Irna Setiawati, yang juga anggota DPRD Jawa Tengah ini, dinyatakan positif COVID-19. Seluruh ruangan di Kompleks Pendopo Kabupaten kemudian disemprot dengan disinfektan. Para ASN yang berkantor di Pendopo nantinya akan menjalani rapid dan juga swab test. Saat ini, tim penanganan COVID-19 Kabupaten Pemalang tengah men-tracing orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19. Beliau habis dilakukan rapid test, kemudian beliau menghendaki dilakukan pengambilan sampel swab dan langsung hasilnya langsung dibawa ke rumah sakit M. Azhari lewat prosedur tes cepat molekuler dan hasilnya diperoleh seperti itu. Enggak, Pak Bupati, tracingnya dari mana kira-kira Pak? Apa dari warga atau dari luar kota? Ya, kita tahu bahwa beliau mobilitasnya demikian tinggi demikian tinggi. Saat ini, Junaidi, Irna Setiawati, dan 2 pejabat lain yang terkonfirmasi COVID-19 diisolasi di rumah sakit. Untuk sementara, kegiatan di lingkungan Pendopo akan dibatasi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Keuskupan Agung Medan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Kantor Keuskupan di Jalan Imam Bonjol, Medan telah ditutup. Saat ini gugus tugas bersama pihak Keuskupan sedang melacak kontak erat dalam klaster ini. Kantor Keuskupan Agung Medan ditutup dan tidak boleh ada yang memasukinya. Seluruh ruangan juga telah disemprot disinfektan setelah 8 penghuni keuskupan positif COVID-19. Di antaranya Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung, 4 pastor dan 3 pekerja. Setelah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, gugus tugas dan pihak keuskupan kini menelusuri kontak erat dalam klaster ini. Bisa di pasar 8 Ring Road ya, kalau tidak silap itu ada mengumpulkan banyak suster. Jadi ada dari berbagai macam tempat cabang suster datang, mereka ada misa. Nah di situ Pendeta Mikhail Manurung itu ada kontak dengan beberapa suster yang dari berbagai daerah. Ya, di situ beliau memang ada membilangkan kalau tidak silap dengan ceritanya itu ada di situ yang terpapar COVID. Tapi sesudah lama ya, sesudah beliau dirawat baru. Sementara itu, Uskup Agung yang telah dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan sejak 13 Juli lalu, kini sudah dalam kondisi stabil. Sejumlah orang yang pernah kontak dan berdekatan dengan uskup dan penghuni pastoran yang terkonfirmasi positif COVID-19 diminta untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 tersangka penganiaya sejumlah petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.